Akhirnya dirilis juga nama-nama pemain yang akan melakoni kualifikasi Piala Dunia babak 3 yang akan menghadapi Bahrain dan China. Luar biasa, seperti mana kita ketahui setelah dengan masuknya Miss Hilgers dengan Eleanor Renders, pasti kita akan bertanya-tanya siapakah yang akan tergusur dari skuad timnas Indonesia dan siapakah yang akan tetap bertahan. Nah, di sini dilansir dari sosial media timnas Indonesia sudah merilis beberapa nama, yang mana nama-nama lama juga ada, nama-nama baru juga ada. Nah, ini sangat menarik untuk kita pantau. Kita sebelum membahas ini, kita tetap harus bisa kita bilang menghargai serta juga tetap harus mendukung apapun keputusan daripada Coach Sintayong, siapa yang ia bawa dan siapa yang ia tidak bawa, siapa yang ia panggil dan siapa yang tidak ia panggil. Oke, kita mulai dari kiper. Nah, nanti aku setelah menyebutkan nama-nama semua pemain, nanti aku akan membuat 11 starting line up yang menurut aku layak untuk main melawan Bahrain dengan China nanti. Nah, apakah nanti 11 pemain ini sesuai dengan pilihan Coach Sintayong? Oke, kita lihat dulu ya. Yang pertama, kita sebelum masuk ke starting line up yang ideal menurut aku, kita bahas dulu pemain-pemain yang dibawa. Oke, yang pertama dari posisi kiper. Di situ jelas ada Martin Paes dari klub FC Dallas. Ya, ini nggak akan tergantikan. Kemudian juga ada Nadeo dengan Hernando. Nah, ini memang sempat kemarin itu ada Adi Satrio apa gitu, yang pemain PSS Semarang. Nah, kali ini Hernando guys. Hernando yang jadi kiper kedua dan mungkin Nadeo yang akan jadi kiper ketiga. Dan tetap kiper pertama pasti akan dipegang sama Martin Paes. Ini nggak akan tergantikan posisinya di lini terakhir di penjaga gawang kita ini guys. Nah, menariknya untuk di back ini kita tidak menemukan nama Justin Hubner. Jadi jangan spekulasi dulu guys, kenapa ini Justin Hubner tidak dipanggil. Menurut beberapa sumber yang aku baca, katanya Justin Hubner ini cedera sehingga tidak dipanggil Coach Sintayong dalam babak round 3 ini guys. Jadi jangan mikir ada masalah nih Justin Hubner, tidak ya. Karena yang aku lihat Justin Hubner ini betul-betul disuruh untuk pulih dulu lah seutuhnya. Jadi kalau misalnya udah pulih betul-betul nanti akan dipanggil lagi gitu guys. Jadi takut nanti rentan kan kalau misalnya dipaksa main, rupanya nggak kambuh lagi cederanya gitu. Nah, Asnawi masih tetap dipanggil dan kali ini Indonesia akan diperkuat sama Jordi Amat dari klub JDT. Nah, ini aku akan sedikit meletak kalau Jordi Amat ini posisinya itu bukan lagi sebagai back bertahan. Bukan sebagai center back lagi, tetapi aku bisa ngeletaknya Jordi Amat sebagai gelandang bertahan sih menurut aku. Jadi untuk kiper aku pilih satu, yaitu Martin Paes sebagai penjaga gawang. Nah, untuk back ada di situ Asnawi, ada Jordi Amat, baru ada Verdong, baru juga ada Patinama. Patinama santer berita bahwasanya ia sedang cedera, tapi di sini ia dimasukkan, tetap dipanggil sama Coach Sintayong. Kemudian juga ada Pratama Arhan, ya meskipun jarang mendapatkan menit bermain di Suwon FC, tetapi tetap dipanggil, diberi kepercayaan sama Coach Sintayong. Ferrari tetap main guys. Jadi Ferrari tidak tergusur, Ferrari tetap bermain karena santer berita kayaknya Ferrari bakal didepak gitu kan. Rizky Ridho tetap main, wajar, dia salah satu back terbaik yang kita miliki meskipun dia bukan pemain diaspora, tetapi dia pemain lokal yang bermain di Liga 1, tetapi kualitasnya hampir tak kalah lah dengan pemain-pemain diaspora kita guys. Kemudian Eliano Renders masuk guys. Ya, setelah Eliano Renders ada juga Sandy Walsh, baru juga ada Miss Hilgers akhirnya sudah masuk, dan kapten kita Bang Jai, Bang Jai Itjes. Baru terakhir itu ada Wahyu. Ternyata Wahyu masih tetap main guys. Jadi Ferrari, Wahyu yang digadang-gadang mungkin nanti nggak akan main, yang akan didepak Coach Sintayong, ternyata dipanggil sama Coach Sintayong guys. Nah, selanjutnya ada Tom Hai untuk lini tengah. Di situ ada 5 pemain. Ada Tom Hai dari klub Almere City. Kita tahu memang Tom Hai sangat frustasi di klubnya yang sekarang ini ya, karena jarang menang, ditambah lagi juga kayak bapu aja gitu semua kawannya. Beda dengan klubnya sebelumnya itu di Heerenveen, yang betul-betul Tom Hai ini bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya dan kapasitas dan skill-skillnya guys. Tapi kalau misalnya di klubnya sekarang Almere ini kayak dia bermain dengan 11 batang kayu, 10 batang kayu gitu ya. Kasihan juga ini Tom Hai ini guys.
Kemudian Marcelino tetap bermain. Santer berita bahwasanya Marcelino tidak akan main gara-gara nomor punggungnya sudah direbut. Jadi mungkin nggak akan dipilih lagi. Tidak ya, ternyata nomor punggungnya saja yang mungkin diambil. Tetapi mungkin Marcelino akan memakai nomor punggung yang baru. Kita tidak tahu siapa nomor punggung berapa. Apakah nanti nomor punggungnya Egy Maulana Fikri yang diambil kemudian dipasang ke badannya si Marcelino, kita tidak tahu. Nanti kita akan saksikan di tanggal 10 ya, di hari Kamis kalau nggak salah itu. Selanjutnya ada Kambuaya. Kambuaya memang kita tahu lah, ini salah satu pemain andalan Coach Sintayong juga dari zaman kualifikasi Piala Asia dulu pun. Kambuaya dari zaman Piala AFF juga Kambuaya sebagai motor serangan daripada Coach Sintayong guys. Karena memang dia mainnya ngotot, Spartan. Inilah yang disukai oleh Coach Sintayong, yang tidak tidak malas, tidak mageran. Itu ada di jiwa-jiwanya Kambuaya. Kemudian ada siapa lagi kalau bukan Bang Nathan dari Swansea. Baru juga ada Ivar Jenner ya. Akhirnya Ivar Jenner juga dipanggil dengan Nathan. Nah, ini kita udah tahu lah kemampuan daripada pemain-pemain diaspora kita itu di lini tengah. Tom Hai, Ivar Jenner sama Nathan Cho Aon ya kan. Baru kita masuk ke posisi depan. Nah, ini menarik nih di posisi depan guys. Kita udah tahu kalau untuk Orat Mangun pasti akan mendapatkan tempat guys. Karena sejauh ini Orat Mangun salah satu pemain yang paling konsisten untuk timnas Indonesia. Baik itu dalam hal mencetak gol, baik itu dalam memberikan assist ataupun memberikan ruang, ya kan? Dan ada juga Rafael Strijk. Ya, Rafael Strijk kita udah tahu lah, dia punya kemampuan dan juga sering diturunkan sebagai starter di starting line up oleh Coach Sintayong karena kemampuannya yang meskipun sejauh ini tidak banyak mencetak gol, tetapi at least Rafael Strijk ini selalu merepotkan lini pertahanan daripada musuh dan lawan guys. Witan Sulaiman masih tetap dipanggil, dan di sini menarik, Dimas Derajat dipanggil, Hoki Caraka dipanggil, atau Egy pasti dipanggil ya. Dan di sini menarik itu Dimas Derajat dan Hoki Caraka dipanggil. Tetapi yang kita sempat bahas dulu kan, pertama kali Caraka juga main bagus, nyetak 2 gol. Dimas Derajat juga nyetak gol di klub sebelumnya. Dan satu lagi pemain yang tidak dipanggil, ini cukup terkejut kita. Ramadan Sananta tidak dipanggil guys. Luar biasa. Padahal kemarin itu Ramadan Sananta sempat gacor dan dipuji sama pelatih striker. Nyatanya dia tidak dipanggil dan malah Malik yang dipanggil guys. Malik pemain daripada Persebaya. Memang Malik ini juga main gacor guys di Persebaya, nggak bisa kita pungkiri. Jadi mungkin ini sesuai dengan kebutuhan taktik dan skema Coach Sintayong. Pasti Coach Sintayong lebih tahu lah tentang tentang skema ataupun planning yang dia inginkan, dan juga bagaimana tentang pemain-pemainnya. Pasti dia lebih tahu daripada kita. Jadi kita meskipun Ramadan Sananta tidak main, tetap kita dukung guys Coach Sintayong dengan pilihan-pilihannya. Yakinlah apa yang dipilih Coach Sintayong itu pasti yang terbaik dari yang terbaik guys. Kita hanya untuk mensupport saja. Jadi Malik bermain, Dimas Derajat main, Hoki Caraka dipanggil juga guys. Oke, luar biasa. Ini 11 orang yang bukan 11 orang ya. Ini pemain-pemain yang dipanggil. Nah, kita akan cari 11 orang. Kalau kiper pasti aku akan milih Martin Pas. Ini 11 starting line up aku ya, versi aku. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar kalau kalian punya versi terbaru menurut kalian. Martin Pas tetap di lini bawah Mistar. Di depan Martin Pas nanti ada Bang Jai sama dengan Hilgers, ya kan? Miss Hilgers. Baru di kiri ada Verong, di kanan ada Sandy Walsh. Baru di gelandang bertahan posisinya Casemiro, nanti di situ ada Jordi Amat. Baru di lini tengah aku pilih Tom Hai dengan Nathan karena dia lebih mobile, ditambah lagi juga dia sanggup untuk naik turun. Kalau untuk kreatif serangan mungkin cukup dengan Tom Hai. Baru di lini kiri di situ ada Ragnar Orat Mangun, di kanan di situ aku pilih Eliano, atau sebaliknya Ragnar Orat Mangun sebelah kanan atau Eliano Reinders sebelah kiri. Baru di depan di situ nanti ada Rafael Strijk. Aku belum memilih mau Dimas ataupun Hoki ataupun sebagainya, tetapi aku masih tetap percaya kepada Rafael Strijk. Seperti itu guys. Jadi itulah 11 pemain yang cocok di starting line up menurut aku. Komen di kolom komentar gimana menurut kalian. Aku sekali lagi, di lini kiper itu ada Martin Pas, di depan ada Bang Jai dengan Miss Hilgers, baru kiri ada Verdong, kanan itu Sandy Walsh, baru Jordi Amat sebagai back tengah, baru juga ada Nathan
di tengah juga bersama dengan Tom Hai, baru kiri Eliano atau Ragnar Orakmangun, sama kanan kiri antara itu dua, baru di depan di situ ada Rafael Strike. Oke, kolom komentar gimana menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.